adakah sholat qobliyah Jumat dan bagaimana hukum melaksanakan sholat 2 rakaat pada saat khatib berkhutbah? Sholat qobliyah. Secara umum sholat 5 waktu itu ada qobliyahnya secara umum. Ya. Khusus untuk sholat Jumat ini, ya kalau kita pakai pandangan misalnya sebagian ulama, kembali lagi tadi itu, ya kalau ke ranah fikih itu akan selalu ada pendapat yang pro, ada yang kontra. Tadi kan secara spesifik misalnya, ada nggak sholat qobliyah sebelum Jumat? Ada. Ya. Yang mengatakan ada itu juga punya landasan. Yang mengatakan tidak ada juga ada landasannya. Ya. Jadi kurang lebih begini ceritanya. Jadi ada sahabat yang melihat Nabi datang ketika azan, ya, kemudian sholat Jumat, kemudian Nabi naik ke atas mimbar, kemudian azan. Ya. Jadi dalam hadis itu diceritakan bahwa Nabi langsung pas datang, duduk di atas mimbar. Terus kapan Nabi sholat qobliyahnya? Ya. Nah, kita harus pahamin kejadian itu bisa jadi hanya sebuah kejadian. Ya. Artinya timingnya baru sekali atau 2 kali. Di lain waktu nanti bisa jadi Nabi Muhammad sholat dulu. Ya. Kemudian baru naik mimbar. Ya. Jadi seringkali Nabi itu makanya banyak. Kenapa ada perbedaan pendapat? Bisa jadi karena itu tadi. Dalam hal ini Nabi melakukan sholat sunat. Dalam kesempatan yang lain tidak. Lawang sifatnya sunnah. Ya. Kalau Nabi selalu melaksanakan malah akhirnya dikhawatirkan seperti wajib. Kenapa juga tarawih misalnya Nabi tidak lakukan terus-menerus? Karena beliau khawatir ini akan nanti dianggap wajib. Makanya Nabi cuma beberapa hari. Marah-marah, ngapain kamu sholat sunnah di rumah? Kata Nabi. Ya. Jadi Nabi melakukan itu, bisa jadi pada kesempatan ini Nabi melakukan. Tapi pada kesempatan yang lain Nabi tinggalkan. Dalam rangka upaya untuk menegaskan bahwa ini memang sunnah. Ya. Jadi hukumnya ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Ya. Terus tadi hukum sholat ketika khotib sudah berkhutbah. Selama gini. Pada hakikatnya ketika kita sudah masuk, kalau khotib itu kan sebenarnya dalam rangka dia menyampaikan nasihat. Ya. Kan yang namanya khotib itu tujuannya yang menyampaikan risalah, menyampaikan nasihat. Pada kesempatan misalnya begini, kalau kita dalam adab bermajelis, kalau sudah ada majelis, ya, taklim, ya, terus kita datang terlambat, ya sudah langsung duduk. Adab majelis seperti itu, jangan kita udah datang terlambat terus kita sholat. Itu dalam adab majelis. Ya. Apalagi tadi masalah khotib sudah berdiri, ya sebaiknya dia langsung dengarkan. Ya. Kalau dia mau maksa juga, ya mungkin jatuhnya makruh saja. Tapi Ustadz, kalau dalam keadaan seperti ini baru datang, kita kan tahiyatul masjid, Ustadz. Iya, betul. Itu kan tahiyatul ini berarti kan jadi masjid, ada itu. Istilahnya ada sesuatu yang utama, ada yang lebih utama. Ya. Ada yang prioritas, ada yang lebih prioritas. Ya. Kalau lagi sepi-sepi, ya, ketika datang kita ke tempat ibadah, masjid, mushola, iya bagus salat tahiyat. Tapi ketika sudah ramai, ya, acara sudah mau dimulai, ya, kadang-kadang mungkin salat kita tahiyatnya malah mengganggu orang lain. Apalagi misalnya tipe khotibnya yang panasan misalnya. Ya. Ada makmum jamaah baru datang sholat, dia sudah khotib, ya. Kemudian sholatnya di depan mimbar lagi kan begitu. Ya, itu jadi akhirnya mengganggu secara ininya, secara adabnya. Secara hukumnya ada juga hukumnya yang membolehkan. Jadi ceritanya begini, dalam beberapa hadis yang saya baca itu, jadi suatu hari ada seorang Nabi sedang khutbah, kemudian orang datang, kemudian Nabi tanya, kamu sudah sholat belum? Ya. Belum ya Rasulullah. Ya udah sholat dulu 2 rakaat. Itu yang saya membayangkan gimana ceritanya Nabi sedang khutbah,
kemudian menanyakan orang yang baru datang udah sholat 2 rakaat belum, sebagai qobliyah. Kemudian Nabi mempersilahkan. Itu hadisnya ada juga yang Bisa seperti itu. qobliyah, bisa tahiyatul masjid, Ustaz. Bisa tahiyatul masjid, bisa qobliyah. Ya. Jadi ketika sudah bicara kajian fikih, memang ya kajian fikih itu memang lebih cocoknya dikaji dalam ranah ilmiah, Pak. Ilmiah, ya. Ya, ranah ilmiah. Kalau dalam penyampaian risalah seperti ini, orang cenderung memang menghindari hal-hal yang sifatnya ikhtilaf, ya, ikhtilaf, karena memang tujuan maqasid syariah itu, tujuan kita bersyariat ini yang utamanya itu adalah tadi menjaga akhlak. Ya. Jangan sampai urusan-urusan pernak-pernik kita, masalah pengen sholat dan sebagainya, mengganggu akhlak umum. Ya. Sholatnya orang udah mulai dengerin, dia baru datang, ucuk-ucuk nyuruh orang minggir lagi. Sholat di depan imam, misalnya di depan khotibnya, ya kan? Nah, itu berarti namanya udah lebay, kan begitu. Nah, yang seperti itu harus kita hindarin. Hal-hal yang maslahat itu lebih utama daripada yang pribadi. Kalau kata Quraisy Shihab itu, saya pernah dengar istilahnya kemanusiaan itu lebih didahulukan daripada keberagamaan. Ya. Kemanusiaan itu lebih didahulukan daripada keberagamaan. Artinya apa? Contoh yang diambil misalnya ketika kita mau sholat, air yang kita mau pakai buat wudhu itu cuman segitu-gitunya doang. Terus di samping kita ada anjing yang kehausan. Apakah kita tetap akan pakai air tersebut untuk wudhu atau kita berikan kepada anjing yang kehausan? Kalau bicara tadi kemanusiaan itu lebih utama, kita serahkan dulu kepada anjing. Karena wudhu kita bisa diganti dengan tayamum. Ya, jadi ada hal-hal yang prioritas yang harus kita dahulukan. Jadi kalau dalam beragama, kita jangan mentang-mentang ingin melakukan ibadah, kita ganggu orang. Ya. Seperti kita lagi sholat, Ustaz, ada ular yang membahayakan, kita pinggirkan. Membahayakan kemanusiaan. Jiwa manusia. Mungkin kitanya berani, mungkin kitanya kebal. Tapi tetangga kita kan bisa jadi enggak. Ya. Sama COVID ini. Ya. Mungkin kitanya kebal. Kan? Karena orang lain mungkin punya pengetahuan kita takut. yang punya sakit-sakitan. Jadi secara umum beragama ya seperti itu. Kalau seandainya orang semua punya kelonggaran hati untuk melihat perbedaan ini sebagai sebuah kekayaan, indah sekali beragama itu. Jadi tidak saling menyalahkan, tidak saling menghakimi orang lain. Kalau kita sekarang menghakimi orang lain, maka untuk apa kiamat itu didirikan? Yaumul hisab didirikan. Ya. Yaumul hisab didirikan dalam rangka untuk melunasi hal-hal yang belum lunas di dunia ini. Yang di dunia belum tersentuh hukum. Belum tersentuh hukum, nanti di akhirat. Begitulah kurang lebih jawaban saya tentang ini. Dan jawaban ini sifatnya tetap parsial. Maksudnya ini hanya sebuah pendapat yang tidak menjamin bahwa pendapat ini adalah benar. Yang paling benar. Begitu, Ustaz.